Halo guys, jadi seperti yang kalian udah lihat di judul video, hari ini aku mau cerita sambil menyelesaikan tugas UASnya Mbak Melisa. Halo Mbak, jadi aku mau kenalan ulang dulu, nama aku Farel Akbar Putra Spino, aku biasa dipanggil Farel di kelas. Jadi di video kali ini, aku mau ngejelasin tentang apa itu Communication Strategy and Planning, yang menurut aku ini adalah materi paling menarik dan juga yang paling aku ingat selama belajar komunikasi korporat di satu semester ini. Sebelum masuk ke penjelasannya, aku mau sharing sedikit dulu. Jadi aku adalah salah satu pengguna transportasi umum, tepatnya KRL punyanya PT KAI. Nah, sebelum aku belajar komunikasi korporat, aku tuh kalau naik kereta ya cuma naik aja. Nggak ngeh tuh kalau misalnya selama aku naik sebenarnya PT KAI ini berusaha buat menyampaikan pesannya ke aku. Terus kita masuk ke penjelasannya sekarang. Aku mau kasih sedikit teori dulu, tapi ini bakal santai aja, nggak akan berat. Jadi dalam komunikasi korporat ada yang namanya communication strategy. Ini adalah seperti GPS-nya perusahaan. Ini adalah tentang gimana sih mereka pengen dilihat sama publik. Nah, strategi ini yang ngebantu ngejembatanin antara reputasi sekarang dengan visi mereka ke depannya. Nah, biasanya perusahaan itu punya dua hal ini. Yang pertama itu adalah corporate strategy. Ini isinya tentang visi, misi, dan arah besar perusahaan. Dan yang kedua itu ada communication strategy. Nah, di sini itu tugasnya untuk menerjemahkan semua visi misi tadi ke dalam sebuah pesan yang dapat dimengerti oleh publik. Jadi gampangnya buat dibayangin, corporate strategy itu kayak sebuah blueprint bangunan. Sementara communication strategy itu kayak arsitek yang ngejelasin blueprint ini ke tukang supaya bangunannya bisa berdiri sesuai rencana dan pemiliknya juga puas. Nah, untuk mencapai itu, kuncinya itu ada di objektifnya. Dan untuk menyusun objektif, di kelas kita diajarin dengan framework SMART. Jadi, apa itu SMART? SMART itu terdiri dari 5 kata. Yang pertama adalah spesifik, yaitu harus jelas tujuannya mau gimana. Yang kedua adalah measurable, yaitu bisa diukur hasilnya. Yang ketiga yaitu achievable, jadi jangan halu, harus masuk akal pokoknya. Yang keempat yaitu harus realistik, yaitu sesuai dengan sumber daya yang kita punya. Dan yang terakhir, timely, yaitu punya tenggat waktu yang jelas. Dan biar strategi ini jalan, korporat itu butuh yang namanya key message. Ini tuh semacam kata kunci yang pendek, padat, tapi punya kekuatan yang dapat diulang dan dapat diingat oleh audiens. Dan untuk menyampaikannya ke audiens, perusahaan harus membuat planning. Misalnya pesan ini dibuat untuk siapa target audiensnya, terus menggunakan channel atau media apa, dan tone-nya kayak gimana. Jadi gitu teorinya guys. Balik lagi ke PT KAI, kalau kita pernah naik KRL, pasti udah nggak asing sama pesan-pesan kayak perhatikan garis kuning untuk turun dan naik, terus utamakan penumpang prioritas, atau dilarang duduk dengan kursi tambahan, terus dilarang ngerokok, atau kampanye-kampanye buat jaga kebersihan dan etika di transportasi umum. Nah, semuanya ini adalah cara KAI untuk berkomunikasi ke pengguna layanannya sambil membangun citra mereka. Kalau berdasarkan visi misi yang aku lihat di internet, PT KAI ini ingin menjadi perusahaan yang dikenal mengedepankan keselamatan dan kenyamanan. Dan bagi aku yang merupakan stakeholdernya PT KAI, yaitu pengguna sehari-harinya, aku rasa key message-nya ini udah nyampe banget ke aku. Yang aku rasain selama naik kereta, PT KAI ini udah menjadi perusahaan yang humanis, inklusif, dan nyaman. Terbukti dengan harganya yang menurut aku terjangkau, terus petugasnya yang ramah, dan pesan-pesan yang konsisten di setiap gerbong dan di stasiun yang sangat mengedepankan kenyamanan bagi penumpang. Jadi gitu guys, cerita dari pengalaman aku. Dan terakhir, pesan yang dapat aku ambil yaitu dari materi Communication Strategy and Planning ini kita bisa ambil satu
kesimpulan penting bahwa strategi komunikasi bukan sekedar soal menyampaikan informasi, tapi tentang bagaimana sebuah organisasi membangun persepsi yang diinginkan di mata publik. Dan strategi ini menjadi jembatan antara reputasi yang diinginkan saat ini dan visi yang diinginkan perusahaan untuk dicapai. Dan prosesnya dijalankan lewat pesan-pesan kunci yang konsisten, relevan, serta disesuaikan dengan audiens, media, dan konteks komunikasi. Seperti yang dilakukan PT KAI lewat berbagai kampanye dan informasi yang mengedepankan kenyamanan di KRL, kita bisa lihat bahwa komunikasi dirancang dengan baik dan mampu mengubah cara publik melihat sebuah perusahaan, yaitu PT KAI. Intinya, komunikasi korporat yang berhasil adalah komunikasi yang sampai dan dapat dipahami sesuai dengan keinginan oleh perusahaan. Sekian penjelasan dari aku, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Dadah.